Nah iya, jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir para pendukung Prabowo. Kita itu bukan pengkhianat. Kita dukung Prabowo enggak cuma sampai 2029, sampai 2034 ya. Itu pertama, buat si para pendukung Prabowo. Tapi yang juga penting sebetulnya kepada para relawan. Sebenarnya kan begini, sejak kami harus mendukung Prabowo itu ya, saya tidak menganggap Prabowo tidak tepat menjadi presiden. Saya sangat menganggap dia jauh lebih baik daripada Ganjar, jauh lebih baik dari Anies. Ya. Kalau dari Pak Jokowi Pak? Dari Pak Jokowi jelas Pak Jokowi lebih baik. Dari itu kan siapa? Daripada Pak Prabowo. Ya, kalau itu pertanyaannya kan Anda ingin menjebak saya ceritanya. Nah, saya mau katakan bahwa saya jujur aja lah. Buat kami Pak Jokowi is the best. Ya. Tadi kan Anda sudah menyebut bahkan Bloomberg New Economy memilih dia sebagai salah perlu pakai ijazah itu. Iya kan? Iya. Orang bilang palsu, ternyata dunia kan? Itu. Ya Bloomberg tahu kan, Bloomberg New Economy itu organisasi, salah satu organisasi yang sangat bereputasi tinggi, itu memilih Pak Jokowi sebagai salah seorang badan penasihatnya, ya. Jadi saya mau bilang dia emang keren, ya. Nah, jadi saya pendukung Jokowi. Itu nyata itu. Tapi yang saya mau bilang begini. Armando konsistennya luar biasa ya. Oh iya. Tapi saya mau bilang satu hal. Sebetulnya sebagian dari pendukung Jokowi nih, Bung Mardhani, itu kemarin itu sempat ragu. Ya. Sebagian bahkan menyatakan kalau memang misalnya ini kasusnya adalah ketika Pak Prabowo akhirnya memberikan amnesti kepada siapa? Mas Hasto ya. Itu yang marah dengan Bung Mardhani nggak perlu dijelaskan, udah sama kita, udah nggak perlu lagi. Ya, langsung itu. Dulu iya. Nah langsung ketika itu sebagian lah ya, sebagian mengatakan, wah kalau gitu Pak Prabowo mengkhianati kepercayaan kami terhadap beliau. Ya, ternyata beliau itu lebih dekat kepada PDIP. Tadinya kami menganggap begitu, tapi begitu ternyata para menterinya PDIP juga diganti. Saya bisa bilang ke teman-teman, enggak ya, Prabowo enggak lagi support PDIP. Tapi waktu itu memang itu langkah yang sangat logis diambil oleh Pak Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Pak Hasto. Jadi don't worry. Tapi kebencian atau kecurigaan itu masih terus ada di kalangan relawannya Jokowi. Nah Pak Jokowi itu mau bilang, wahai anak-anakku, adik-adikku. Kira-kira bahasa seperti itu ya? Kayak gitulah kira-kira. Jangan pernah ragukan atau jangan pernah ragu untuk terus mendukung Prabowo Gibran. Bahkan bukan cuma sampai 2029. Kita ini semua akan dukung Prabowo Gibran sampai 2034. Itu pernyataan yang tegas. Sekarang kita enak nih di kalangan relawan. Kalau saya kan memang pure, memang percaya sama Pak Jokowi akan memberikan arahan yang baik. Jadi saya Mas Ade. Nanti dulu sedikit aja. Sedikitnya agak tebel nih soalnya. Enggak, saya sangat yakin bahwa sebagai pendukung Jokowi kami memang harus mendukung Pak Prabowo Gibran sampai 2034 ya. Kalau masih ada pendukung Prabowo yang curiga sama kami, be it. Ya udah, mau diapain ya. Ya. Tapi yang penting adalah di antara para relawan Jokowi yang sangat banyak ini ya, biar gimana pun saya akan mengatakan sangat banyak. Seperti yang kita lihat setiap hari di Solo kan. Sampai sekarang masih juga pada datang. Tiap hari. Itu ya. Organik gitu ya? Itu organik ya. Nah. Andrew menanyakan organik atau enggak? Iya. Oh Anda meragukan organik. Kalau pakai bahasa Betawi, sumpah dia organik gitu ya. Nah itu masih datang. Jadi Pak Jokowi mau bilang, udah deh, jangan kita berpikir tentang Indonesia tuh sampai 2034. Kita bikin Indonesia jadi lebih baik. Pemimpinnya adalah Prabowo Gibran. Jangan pikir yang lain. Itu, sorry. Anda mau komentar apa? Sebetulnya pertanyaan saya kenapa polanya selalu ambigu? Ambigunya di mana? Ambigu dalam pengertian Pak Jokowi bilang mendukung 2 periode, terus ada bahasa setelahnya ya sah-sah aja kan demokrasi. Sama sebelumnya. Karena ada banyak orang seperti Anda, dia ngomong seperti itu, terus dinyinyirin. Terus dia bilang sah dong, saya ngomong begitu. Betul. Kok Anda nyinyir sih? Kelihatan dari gimana pemimpin itu berbicara gitu kan.
ya antara satu pernyataan sebelumnya dan pernyataan setelah yang seringkali kontradiktif. Kenapa Bang? Kontradiktifnya di mana? Kontradiktifnya di Dan tidak mana? cawe-cawe, ya ternyata cawe-cawe. Jadi ya disitulah artinya publik bisa menilai gitu kan. Artinya akhirnya publik yang menilai bagaimana sang pemimpin itu berbicara, berbuat, dan berkelakuan di depan publik. Ya jujur aja Indonesia ini ya sekian lama kita terbuai dengan pola seperti itu gitu. Ya dulu kan PDIP yang dukung Pak Jokowi 10 tahun ya. Jadi ini menurut saya juga ini adalah suara, maaf ya Bang, suara dari orang-orang yang kalah. Tadinya menang bersama Jokowi. PDI Perjuangan tetap menang. Menang apanya? Menang pemilu. Anda nggak masuk. 16 saya katakan tadi itu. PDI Perjuangan kemarin menang pemilu. Nah, ya. PDI Perjuangan kemarin menang pemilu. Nah seperti ini Bang, maksudnya jadinya kalimat Pak Jokowi didiskusikan karena ada celah tadi, ada ambiguitas di sana. Apakah ini dimakna? Saya tanya ulang, ambiguitasnya di mana? Dia cuman bilang, kan sederhana kalimatnya. Wahai para relawan, dukung Prabowo Gibran. Jangan dibalik Bang ya. Jangan dibalik. Itu dibelokin. Tadi dia bilang Gibran Jokowi kan, wah ini khas bener Anda ini. Sah. Apa? Kalau Gibran Jokowi kan nggak bisa Jokowi Gibran. Nggak, Gibran Jokowi juga nggak bakal didukung oleh kita. Kan saya mau bilang bahwa Pak. di mana ambigunya? Itu pertanyaan besar saya. Karena ini sama sekali nggak ambigu. Ada seorang mantan presiden bilang ke para pendukungnya yang masih terus bekerja, ya. Dan dia bilang, jangan risau ya. Nih kalau Anda mau dengar arahan saya, kita ini akan dukung Prabowo Gibran bukan hanya 2024, 2029 tapi 2029, 2034. Kalimat ini sampai diulang 2 kali ya. Iya. Kalau boleh. ya silakan. Jadi yang pertama buat saya sah saja. Pak Jokowi, Mas Gibran, PSI, teman-teman relawan melakukan move politik untuk memastikan bahwa keberadaan Gibran dan terah Jokowinya tetap dalam panggung demokrasi. Pernyataan Mas Ade tadi benar kok bahwa memastikan Pak Jokowi, Pak Prabowo yakin Gibran dan tim Pak Jokowi ingin dukung sampai 2 periode dan itu bagus, stabilitasnya terjaga. Sehingga Pak Prabowo bisa lanjut, tetapi lagi-lagi pertanyaan saya, adakah akan terwujud? Saya tetap menyatakan masih jauh panggang dari api. Karena apa? Bagaimanapun mulai banyak kekuatan politik lain yang menyaingi pengaruh dari Pak Jokowi. Betul, Pak Jokowi memang orang luar biasa pada zamannya. Tapi sekarang dengan Pak Prabowo yang terus melakukan pekerjaan besar dia, partai-partai lain juga terus memperbaiki diri, maka kontestasi menjadi menarik. Monggo teman-teman pengen memajukan Gibran, tapi partai-partai lain juga akan mengajukan calon-calon terbaiknya. Baik itu Betul untuk itu. mendampingi Pak Harusnya Prabowo atau yang lain. Dan itu Ya. menjadi kontestasi yang sehat. Dan tidak perlu buat saya, ini jelek, tidak bagus kok. Tinggal apa tawaran terbaiknya untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap Dan countries. itu kita tunggu Pak. Apa tawarannya biar Indonesia punya job creation yang lebih banyak apa, dan itu menjadi kontestasi yang sehat. Bagus itu loh. Saya tambah sedikit aja. Jadi gini ya, kita mengharapkan ada Gibran lain di partai. Gibran lain. Gibran lain, jadi anak-anak muda. Contoh, bisa datangnya dari bupati, datangnya dari gubernur. Coba kalau Anda tanya masalahnya KDM, seluruh Indonesia tahu tuh siapa itu KDM. Jadi maksud Bang Norman role modelnya yang paling pucuk Gibran. Ya Gibran. Jadi Gibran kan wakil presiden. Oke. Jadi tokoh yang muncul itu bisa datangnya dari gubernur yang di daerah-daerah yang potensial, ya kan? Bisa datangnya dari bupati, bisa datangnya dari wali kota. Nah, jadi yang saya inginkan bahwa ini belum nongol. Kalau kita tanya sama KDM, nggak mau dia jadi wakil. Dia sendiri ngomong, saya tetap ke Pak Prabowo. Tahu diri, saya membangun kota Bandung, Jawa Barat. Itu kelebihannya tuh. 2024 duet Prabowo Gibran berhasil. Tapi kalau diulang kembali ke 2029, apakah duet ini akan sama berhasil atau ada saingan yang
lebih hebat. Wahai pemirsa, kita Lebih harus jeda berhasil. dulu di Catatan Demokrasi.